agar konten video kita itu terlihat seperti profesional. Sepantasnya agar penonton itu betah, jadi harus ada narasi. Narasi itu ketika kita apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan pencahayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, pokoknya insya Allah apapun dan bagaimanapun keadaannya kita asikin saja. Mudah-mudahan kepada teman-teman sehat lahir dan batin dan berlimpah rezeki yang halal. Amin Allah ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, Kang Asik akan menyampaikan tentang pentingnya sebuah konten video itu berkualitas. Berkualitas di sini selalu Kang Asik katakan bahwa ya kalau tidak menghibur berarti kita bisa menginspirasi. Kalau tidak bisa menginspirasi berarti kita bisa mengedukasi. Ketiga hal tersebut itu salah satunya mutlak harus ada di dalam konten video. Agar apa teman-teman? Agar bisa penonton itu bertahan paling sedikit adalah 0,30 detik pertama di konten video kita, dan itu adalah sangat bermakna sekali manakala pertama kali video kita diupload ke platform YouTube. Baik teman-teman, untuk menjadikan sebuah konten video itu berkualitas bukan berarti kita harus menggunakan alat-alat yang canggih, alat-alat yang modern, alat-alat yang mahal. Kenapa demikian? Karena bagi YouTuber pemula boro-boro memikirkan properti dan sarana serta prasarana yang mahal tersebut. Kita memikirkan untuk belajar bicara saja yang saya rasakan, tapi ya, itu pertama kali sungguh sangat sulit sekali. Tidak cukup kita belajar 3 bulan di depan kamera kemudian lancar. Dan tentu saja hal ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, belajar serta sabar, suatu saat akan menemukan titik temu, akan menemukan bahwa kita itu harus seperti ini di depan konten video. Mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman semua. Jangan patah semangat. Terus saja, masa orang lain bisa, kita juga tidak bisa. Yang penting kita adalah berusaha. Langsung saja teman-teman pada pokok bahasannya, itu tentang konten video ya berkualitas, sehingga nanti teman-teman menonton video kita setidaknya akan merasa betah, merasa nyaman. Ya jangankan kita 50% lah menontonnya ya, di 30% saja sudah alhamdulillah. Salah satunya adalah kita itu untuk konten video yang pertama kali teman-teman adalah pencahayaan. Ini pencahayaan sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan pencahayaan seperti ini, Kang Asik ada ya, walaupun murah ya, walaupun murah sekali, kita bikin juga bisa ya pakai TL atau neon. Soalnya begini teman-teman, ketika kita tidak menggunakan pencahayaan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan pencahayaan. Kita coba akan matikan pencahayaannya dan teman-teman perhatikan. Lumayan kan ini pengaruhnya ada. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita nyalakan lagi ya pencahayaannya. Seperti itu. Walaupun efeknya agak sedikit bertambah, tapi setidaknya jadi muka itu yang sebelah sini agak terlihat bercahaya. Jadi seperti cakep-cakep gitu ya. Bohong ya, kita ya diusahakan untuk menghibur ceritanya. Kemudian teman-teman, selain pencahayaan, ini konten video itu kadang-kadang yang pertama kali teman-teman bisa ngedit atau YouTuber pemula, karena melihat beberapa rujukan, melihat beberapa konten video yang terlama itu menggunakan intro video ya. Intro video itu ya ketika di awal-awal pembukaan, jadi ingin terkesan seperti film sinetron atau film layar lebar, suka ada intro ataupun pengantar. Bagus nggak itu Kang Asik? Bagus ya teman-teman, bagus sekali, memang harus ada intro. Akan tetapi kita harus punya tujuan dulu. Karena apa? Kita tanyakan dulu, untuk apakah intro itu? Nah kan gitu pertanyaannya. Jadi intro itu adalah untuk membuat daya tarik dan rasa penasaran terutamanya untuk penonton. Kenapa demikian? Kalau tidak seperti itu, yang Kang Asik katakan tadi, penonton tidak akan bertahan boro-boro 5 menit ke atas. Di 0,30 itu adalah waktu yang sangat penting untuk penonton bertahan di konten video kita. Itu sudah tidak bisa kalau intro videonya terlalu panjang, terlalu bertele-tele, kemudian delay-nya itu lama banget, muter-muter gitu ya. Bagus-bagus ya, akan tetapi rata-rata kalau kita perhatikan penonton tidak suka dengan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, mending kita tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana kalau diri kita sendiri menonton intro video yang berlama-lama dan tidak jelas? Untung tidak pindah ke lain hati ya. Pindah channel.
itu biasanya suka langsung digeserkan ya, dipindahkan. Itu kan percuma. Itu pertama tentang intro video. Kemudian teman-teman, di dalam konten video itu mau tidak mau tadi sudah bagus pencahayaannya, intronya kemudian sedikit. Begitu masuk ke konten video yang inti, di dalamnya itu misalnya kalau yang ngevlog, pemandangannya udah bagus, panoramanya udah indah, alamnya sudah sangat sejuk. Tapi kameranya cuma diarahkan begini saja. Jadi cuma pindah-pindah gambar saja. Begitu. Bagus sih bagus. Ini mungkin beberapa detik penonton akan senang. Akan tetapi biasanya kalau tidak disertai dengan narasi, dengan cerita, itu juga kurang bagus. Jadi sepantasnya agar penonton itu betah, jadi harus ada narasi. Narasi itu ketika kita kamera melihat kepada salah satu objek, misalnya panorama, itu kita sambil ngomong supaya bikin penasaran. Misalnya, nah ini adalah panorama yang indah sekali, bisa teman-teman lihat di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jernih sekali bukan? Mengapa ini jernih? Karena di sini tidak ada limbah, tidak ada kotoran dari pabrik. Ikannya pun segar-segar. Masyarakat suka ngambil ikan di sini dengan peralatan tradisional tanpa menggunakan alat setrum. Seperti itu teman-teman. Jadi kita dibikin penonton itu bertahannya lama karena apa? Ada cerita tadi. Setidaknya itu berarti masuk kepada mengedukasi, ada menginspirasinya, ada menghiburnya juga ada. Jadi lengkap di situ. Jadi itu begitu pentingnya sebuah narasi dalam konten video. Selain daripada itu, seorang konten kreator khususnya yang menampilkan muka ini ya, itu harus bisa berkesan di depan penonton. Jadi kita itu makanya ada banyak yang bilang harus jadi diri sendiri. Jadi kita tidak usah meniru-niru konten kreator yang lain. Jangan kita fanatik salah satu konten kreator, kita tertarik kepada YouTuber, kemudian kita meniru gayanya, meniru bahasanya, meniru pembicaraannya. Itu sih boleh-boleh saja, itu tidak melanggar. Akan tetapi pertanyaannya, mampukah teman-teman bertahan untuk mempertahankan gestur, kemudian cara kepada yang dipanatikan tadi, kepada yang dibanggakan tadi, kepada seorang konten kreator yang kita jadikan rujukan? Saya pikir itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Diri kita itu tidak akan sama dengan diri orang lain. Maka itulah yang disebut kita harus jadi diri sendiri. Selanjutnya teman-teman, untuk mempertahankan konten video kita itu agar berkualitas yang isinya menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi, kita juga harus rajin belajar, harus rajin update ilmu pengetahuan. Khususnya untuk sebuah konten video itu, yang mau tidak mau kita harus mengerti tentang editing video. Editing video ini tujuannya apa? Agar konten video kita itu terlihat seperti profesional. Pembicaraan kita seperti nyambung terus, padahal banyak salahnya. Itulah fungsinya sebagai editing video. Kemudian cara berbicara, kalau kita tidak pernah mempelajari cara dan gaya orang lain, maka kita akan sulit terinspirasi. Sehingga kebanyakan teman-teman adalah banyak meniru konten-konten kreator yang sudah ternama. Dan itu saya jamin tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Kita berupaya untuk jadi orang lain. Padahal yang bagusnya adalah agar personal engagement itu dari penonton nempel di kita, teringat selalu diri kita, kemudian ada rasa simpati-simpati sedikit gitu ya. Karena punya ciri khas. Jadi itu saja teman-teman tentang konten video yang berkualitas. Salah satu agar kita bisa mempelajari dari beberapa yang sudah kami sampaikan. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.